Aman, udah Ini mah santai. cuman tak. Oke. Nah, pertama kita langsung masuk ke Pemahaman aja kan berarti kan? Benar, kan persepsi orang. Iya persepsi kan, ya udah. Oke, agak-agak takut dia. Justru lebih aku yang deg-degan. Oke, yang pertama, mengapa Raffi memilih mendengarkan podcast Bocor Halus dibandingkan sumber informasi lain? Ini nggak dari podcast. Oh. Oke, kalau memilih untuk mendengarkan podcast Bocor Halus itu yang pertama dari ketertarikan dulu ya. Ketertarikan kenapa mulai mensubscribe dan juga mulai menonton beberapa video dari tempo.co paling ya, terutama dari Bocor Halus ini. Yang udah beberapa aku tonton itu dari segi informasinya dan juga data-datanya itu mendalam, karena di beberapa videonya tidak hanya, kan biasanya podcast hanya bicara aja gitu kan, tapi di video ini, di video podcast ini, ketika ada data yang diucapkan, itu beberapa berita dari tempo.com Tempo ya, itu tuh dipaparkan, divisualkan gitu. Jadi itu sebagai tambahan apa ya, meyakinkan kita juga gitu sebenarnya ya. Karena ya sebenarnya kalau podcast biasa ataupun berita yang lain kan beberapa podcast kali ya, podcast yang lain kan hanya sekadar audio visual dan hanya berbicara biasa gitu. Cuman ketika di Bocor Halus ini yang sangat menekankan dan menurut aku sendiri bagus itu mencantumkan si sumber-sumber beritanya tersebut gitu, data-datanya, sehingga itu menjadi apa ya, mungkin menurut aku pegangan yang bagus juga gitu buat si video tersebut. Kayak gitu sih kalau buat kenapa memilih. Oke, itu kan kenapa memilih sebagai itu Raffi memilih sebagai individu gitu. Ya. Karena kalau misalkan menurut Raffi ini apa yang membuat podcast ini relevan sebagai seorang jurnalis kampusnya? Yang pertama, kenapa relevan? Karena sangat mengikuti ya. Yang pertama sangat mengikuti berita terkini dan juga data-datanya itu tuh yang banyak juga yang kita tidak bisa jangkau sebenarnya. Entah emang karena jurnalis Tempo itu punya apa ya, link-link untuk terhadap narasumber-narasumber yang tidak bisa dijangkau oleh jurnalis biasa, sehingga data-datanya ya udah dibalut, enaknya juga dibalut dengan bahasa-bahasa yang sekarang juga gitu ya, dengan pembawaan yang ya gue lo kayak gitu kan, itu enak banget gitu kan. Jadi yang pertama itu, terus juga ya kalau dari segi relevansi juga itu sebenarnya bisa jadi contoh kali ya, contoh, dan sebenarnya bisa salah satu sumber dari kita membuat berita gitu kan. Kenapa? Ya balik lagi ke pertanyaan awal, karena dari si video segmentasi kali ya, segmen Bocor Halus ini dari segi penyampaian data dan juga fakta itu lengkap gitu ya, lengkap. Dan juga mereka pun mengarahkan kepada majalah yang mereka buat, sehingga mereka tuh tidak hanya sekadar berbicara, tetapi udah ada contoh buatnya itu di by data gitu ya, di majalah, dan juga beberapa berita yang mereka udah buat kayak gitu sih. Jadi itu, nah ini kan aku kan tadi bilang kan ini masuk pertanyaan banyak, kalau misalkan udah kejawab di awal nggak akan aku tanya lagi. Berarti emang menurut Raffi itu kalau cara Raffi menilai akurasi dan kebenarannya by data yang dari, karena kan itu dari majalah ya, yang dari majalah diangkat ke podcast gitu. Nah yang paling beda, yang paling menonjol dari si podcast Bocor Halus ini kan dia ngebahas isu sensitif itu tapi dengan gaya yang santai kan. Makanya tadi disinggung pakai bahasa gue lo juga, it's okay gitu. Terus gimana cara Raffi membedakan fakta dan opini yang kadang tuh terdengar meyakinkan di podcast? Pernah nggak sih nonton yang episode misalnya gini, misalkan lagi ngomongin by data gini, terus apa jangan-jangan ada kali komplotan? Nah itu kan sebagai opini kan sebenarnya. Nah gimana cara Raffi ngebedain fakta dan opini? Sebenarnya kalau buat ngebedain terlihat juga ya, karena itu sebenarnya ada beberapa opini itu karena emang buat dari segi ya bahasanya nyantai gitu lah, walaupun ya itu jadi kebawa opini. Tapi kalau kelihatan emang yang bener by data itu ya tadi yaitu memunculkan visualisasi ataupun data-data yang emang mereka ambil kayak gitu. Karena aku lihat beberapa kali ketika mereka bener ngomong dengan data itu tuh langsung muncul kayak elemen ada, terus juga kayak bar apa kayak data yang tertulis yang kayak gitu tuh, data-data kecil. Nah itu berarti data yang emang mereka
tampilkan, bukan opini kayak gitu. Ketika emang mereka lagi menjelaskan dengan nyantai dan ada beberapa opini, mereka tidak memunculkan si data tersebut. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa terlihat lah. Bisa terlihat. Ya, bisa terlihatnya di situ sih. Nah, menurut Raffi sendiri nih, apakah podcast Bocor Alus ini mewakili kepentingan publik atau cuma mewakili kepentingan tertentu? Pastinya menurut aku sendiri pasti ini kepentingan publik juga, karena dari mereka tidak hanya persepsi dari ataupun pandangan dari mereka saja ataupun dari beberapa pihak doang, tapi mereka bisa dibilang menyeimbangkan gitu, menyeimbangkan antara berbagai pandangan kayak gitu. Jadi tidak kayak menjurus terus kayak pemerintah dan lain-lain. Terus kan ada beberapa penjelasan yang emang sebenarnya ini tuh udah bagus gitu, misalnya kebijakan ini udah bagus kayak gitu. Tetapi bisa diseimbangkan dengan beberapa data, misal dengan undang-undang apa ataupun dengan berbagai pandangan dari masyarakat kayak gimana. Jadi kalau bisa dibilang ya itu kepentingan publik juga gitu, tidak hanya dari merekanya kayak gitu. Oke. Nah, ada nggak sih satu atau mungkin beberapa gitu Raffi ngeliat si podcast ini mengarah ke mendukung seseorang atau suatu kelompok? Selain kepentingan publik ya, kalau kepentingan publik pasti memang mereka tekankan ya, tapi kalau misalkan mendukung satu orang ya atau satu kelompok gitu, pernah nggak? Kalau sedilihat ya, aku nggak ngelihat yang emang mereka tuh condong ke satu pihak kayak gitu, karena misal emang yang lagi dibahas, aku nonton yang apa sih yang tadi tuh, yang hubungan itu ya? Ya, yang hubungan antara Prabowo dan juga Gibran. Kan itu sebenarnya kalau bisa dibilang mah selalu ngebahas itu kan, tapi di dalamnya juga yang udah aku tonton yang ngebahas berbagai paslon juga sebelumnya. Walaupun itu emang harusnya udah nggak berkaitan, cuman mereka tuh masih membahas akan hal itu gitu. Bahwa di dalamnya ya ada pendukung Anies dan lain-lain, Mas Ganjar dan lain-lain. Jadi aku ngelihatnya mengkritisi semuanya gitu. Tidak hanya dari segi apa yang menjurus ke satu pihak gitu, enggak sih kalau aku lihatnya ya. Nggak ada menjurus pihak manapun ya? Iya, kalau aku lihatnya. Oke. Nah, menurut Raffi sendiri, apakah podcast Bocor Alus ini memberikan ruang bagi pihak-pihak yang kadang tuh suaranya tuh kurang terdengar gitu? Kalau misalkan Raffi, aku tuh pengennya tuh Raffi tadi tuh nonton yang Pagar Laut. Aduh iya. Itu Pagar Laut itu soalnya di Pagar Laut itu benar-benar kan itu tahu nggak kenapa itu FYI itu favorit aku, episode favorit aku. Kenapa? Karena aku punya proximity deket sama rumah aku. Wah. masih sekabupaten, cuma emang sejam atau setengah jam lah sampai situ. Dan itu kan udah lama ya, udah lama. Dari mungkin akhir tahun 2023 atau pertengahan 2003, tapi baru ke up-nya sekarang lagi, gitu. Banyak suara-suara yang tidak terdengar. Betul. Gitu. Nah, menurut Raffi gimana? Apakah si podcast Bocor Alus ini memberikan ruang bagi para pihak yang kurang terdengar selain dari episode yang aku tadi kasih tahu? Oke. Kalau yang aku udah tonton kali ya, tanpa kalau semisalnya orang kayak kurang menyadari, sebenarnya itu tuh kayak kelihatannya kayak enggak gitu. Tapi dari bahasan yang mereka angkat, ya contoh misal Pagar Laut dan berbagai juga bahasan di video Bocor Alus, sebenarnya itu mewakili masyarakat secara tidak langsung, karena yaitu isu-isu, apalagi isu nasional yang emang bisa dibilang ya pasti merugikan masyarakat kayak gitu, terutama isu-isu yang baru keangkat kayak gitu ataupun baru dilakukan kebijakannya sama pemerintah yang kayak gitu kan. Ada beberapa kayak misalnya yang Pertamina lah, terus yang itulah, yang Pagar Laut kan beberapa tuh sekarang, apalagi tahun ini banyak yang baru keungkap dan juga dipertajam oleh si Bocor Alus ini. Itu menjadi sebagai bentuk itu dari mengangkat isu-isu yang emang merugikan dari masyarakat itu sendiri kayak gitu. Jadi itu sih paling. Berarti no viral, no justice. Soalnya sekarang gitu sih mainnya. Udah susah deh. Alright, kita sudah beres. Belum. Satu fokus. Kan masih ada dua lagi.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana Raffi mengumpulkan atau mengolah informasi dari podcast Bocor Alus? Gitu. Apakah Raffi itu ketika mendengar informasi itu dicatat direkamkah, atau langsung percaya, atau harus cari dulu nih ke media lain? Si Tempo ngomong kayak gini, yang media lain kayak gimana ya gitu? Gimana cara Raffi mengumpulkan informasi? Karena ya sebagai jurnalis nggak bisa emang mempercayai satu sumber kayak gitu kan ya. Kalau aku udah belajar juga minimal misalnya buat satu berita yang emang ambil dari beberapa media itu minimal 3 gitu, 3 berita yang emang kita cross check kayak gitu. Karena pasti kalau cuma satu sumbernya kan kemungkinan bisa persepsinya ataupun ya nyampe datanya dari mereka aja, tapi ketika emang ngambil dari beberapa media juga kan bisa inilah cross check juga gitu antara ini, oh kalau sama oh berarti ini berarti benar kayak gitu. Jadi walaupun emang terlihat dari video Bocor Alus ini tuh kayak udah memunculkan data-data, tapi ya sebagai sekarang gitu ya, apalagi Gen Z kayak gitu, harus bisa meng-cross check lagi dari berbagai sumber kayak gitu. Kalau bisa emang ketika udah nonton nih ya kita mencari juga gitu, mencari data-data dari media lain ataupun data-data dari web data kayak gitu juga masih harus dicari kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana cara Raffi melihat upaya verifikasi atau pengecekan data dari podcast Bocor Alus selain yang data-data tadi kecilnya ketika tayangan di YouTube, sama apakah Raffi pernah menemukan klarifikasi atau ralat gitu, misalkan info kemana soalnya terus ada ralat gitu, pernah nggak nemu? Kalau ngelihat dari verifikasi dulu kali ya, sebenarnya verifikasi ini tuh aku ngelihatnya banyak karena yang mereka masukkan kan bukan hanya berita biasa, terus juga pertama ada dari berita di web, terus juga ada di majalah juga, terus dimasukkan podcast yang terutama yang berarti gitu ya. Mereka dalam segi verifikasi seharusnya udah berbagai tahap kayak gitu. Kan kalau misalnya di web berita itu biasanya ya bagi yang mengecek datanya ataupun penulisannya itu beda lagi, terus juga kayak dimasukin di majalah itu beda lagi kan, itu udah berapa orang tuh, udah berapa tahap-tahapan yang emang seharusnya itu udah melalui berbagai verifikasi kayak gitu. Tapi kalau melihat ada ralat data ya, aku belum pernah ataupun aku belum nemu kali ya dari si Tempo ini pernah melakukan ralat ataupun sampai klarifikasi kayak gitu sih. Kalau aku setahu aku belum gitu, entah aku belum nemu ataupun belum lihat ataupun aku belum cross check lebih dalam lagi terkait hal itu, cuman aku belum nemu gitu. Lanjut, gimana Raffi menilai independensi dari podcast Bocor Alus sendiri? Nah, mengapa independensi itu penting? Sebagai contoh kali ya, kalau sebagai contoh kenapa independensi itu penting, salah satunya itu jadi bisa berani gitu kan. Kalau emang terkait dalam satu pihak pasti akan terlihat dia, misal pihak yang sekarang gitu ya, pihak presiden gitu ya, presiden dan wakil presiden, ketika mereka emang ada keterikatan dengan mereka, pasti tidak akan sedalam itu gitu, tidak akan setajam itu untuk membahas hal tersebut kayak gitu ya. Dan pentingnya independensi juga dalam penulisan berita terutama kan, dan penulisan data-data yang tercangkup gitu, karena pasti aja gitu ya kalau tidak adanya independensi itu pasti akan sebenarnya akan terlihat gitu. Cuman kita emang harus beberapa kali baca dari sejumlah berita yang mereka udah buat kayak gitu. Mungkin suka nggak kelihatan gitu ya, cuman pasti ada aja keterpihakannya sedikit kayak gitu kan. Cuman emang harus detail dalam membaca si berita tersebut, karena setahu aku independensi sekarang tuh bisa dibilang dari media itu agak sulit gitu kan. Pasti mereka juga butuh keperpihakan, apalagi medianya dipegang sama yang punya medianya itu mengikuti suatu parpol lah kayak gitu, orang politik lah ya biasanya. Jadi banyak beritainnya ke si pemiliknya, cuman itu biasanya kelihatan kayak gitu sih. Oke, berarti menurut Raffi ini secara general kalau misalkan kita ngelihat nggak cuma dari si Tempo atau dari Bocor Alus sendiri, jadi kayak kelihatan nih kalau misalkan makin berani berarti makin independen dia. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke,
Nah, Raffi pernah nggak ngerasa ada kepentingan tertentu yang dimasukin ke isi podcast? Misalkan kemarin tuh kayak Francisca kan kemarin dapat kiriman kepala babi. Yeah. Nah, setelah dapat kiriman kepala babi itu, misalkan dia pernah nggak ngedengar dia di podcast kayak yang tolongin dong, aku dikirimin gini-gini gitu. Pernah nggak? Kan itu jadi kepentingan pribadi ya, meskipun dia diteror karena telah melakukan suatu liputan yang sensitif gitu. Tapi kan kalau misalkan dia nggak terlalu exposure tentang dia yang dikirim itu kan jadi kepentingan pribadi ya. Pernah nggak ngeliat kayak gitu selain dari Francisca nih atau kasus-kasus lain? Kalau hal itu sebenarnya kalau aku membaca ataupun mendengar beberapa berita gitu ya dari media manapun ya, sebenarnya rasa skeptis itu selalu ada gitu, cara ragu gitu, kayak ragu jadi pengen cari yang lain karena apalagi yang sebenarnya Tempo juga kan, yang Tempo yang bisa dikirim kepala babi, terus berapa bangkai tikus yang kayak gitu kan, ketika itu terus diberitakan, aku juga agak ini sebenarnya mau kemana gitu, ke arahnya kemana kayak gitu ya. Jadi pasti menurut aku ya pasti ada aja gitu kepentingan dari kepentingan pribadi dari media itu sendiri, pasti ada gitu kan, karena ya mereka juga walaupun udah media gede ya pasti butuh exposure masih ada gitu kan. Dan juga karena mungkin aku ngeliatnya dari ini dulu kali ya, kalau dari segi ekonomi kali ya, ekonomi atau penghasilan ya, dari banyaknya penontonnya ataupun dari banyaknya pembaca yang baca media mereka kan, pasti itu muncul penghasilan juga kan dari situ. Justru ketika emang mereka tidak membangun citra ataupun exposure ya, mereka juga untuk makin membuat banyak berita dan juga makin berani juga makin susah gitu ya, karena ya mau gimana lagi juga iya sponsor kayak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya banyak ya aspek-aspeknya gitu, karena di media nggak hanya membuat berita aja, karena bisnisnya juga ada. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau Raffi sendiri gimana sih cara Raffi menilai keberadaan ruang diskusi atau forum publik yang disediakan? Karena kan sebagai suatu media kan juga kalau lihat dari 11 prinsip jurnalisme kan harus menyediakan ruang diskusi bagi publik. Gimana Raffi ngelihatnya di podcast Bocor Halus dan Temponya sendiri? Kalau yang aku lihat kan awal-awal mungkin Tempo ini dikenal dengan majalahnya kali ya, majalah yang sangat berani kayak gitu. Tapi kan majalah bisa dibilang hanya satu arah gitu ya, satu arah. Podcast di YouTube itu bisa terbilang dua arah juga, karena masih bisa ada komennya gitu kan, ada feedbacknya di situ. Jadi mereka masih ada kemungkinan gitu ya, dari si Tempo ini pasti membaca komen-komen, bahkan mengangkat isu tuh bisa juga dari komen, biasanya gitu kalau aku lihat ya. Walaupun emang nggak dibilangin itu secara itu dari komen, cuman pasti terlihat ada beberapa saran dari komen tersebut yang jadinya bahas untuk episode si Bocor Halus ini kayak gitu. Dan yang nggak bisa dipungkiri pasti itu sih bentuk dari feedback dari Tempo ini sendiri gitu, terutama yang di Bocor Halus. Kita masuk ke fokus terakhir. Oke. Cepet banget. Oke, kita masuk. Nah, gimana ini? Nah, aku tuh takutnya setiap narsum itu sebenarnya takutnya keliru nih antara interpretasi sama seleksi, karena ada beberapa pertanyaan yang sama gitu. Tapi bedanya kalau di seleksi itu aku cuma pengen tahu gimana cara narsum itu nilai. Tapi kalau di interpretasi cara narsum itu nilai penerapannya gitu. Penerapan di dalamnya gitu. Jadi lebih menerapkannya kayak gimana kan? Gimana cara si media itu nerapinnya gitu. Oh, medianya nerapin, bukan kita yang nerapin gitu. Kan kalau kita kan gimana, kalau misalkan waktu seleksi kan kita nilai itu dari cuma gambaran besarnya, oh kayaknya gini deh. Tapi kan kalau misalkan ketika kita mau cari gimana penerapannya, kita harus nonton dulu, kita harus telaah dulu gitu. Nah, jadi emang ada beberapa pertanyaan yang sedikit mirip gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Raffi menilai penerapan prinsip kebenaran dan verifikasi dalam podcast Bocor Halus? Gimana sih tadi? Nilai penerapannya. Penerapan prinsip kebenaran ya dan verifikasi dalam podcast Bocor Halus. Ya sih ya, mirip ya pertanyaannya ya. Tapi kalau ngelihat aku dari segi penerapannya ya, walaupun agak nyambung ya sama yang awal, sebagai bentuk visualisasi data itu tuh sebagai bentuk penerapan justru yang membedakan dengan
podcast yang lain. Kenapa itu? Sebagai bentuk penerapan kebenaran dan juga verifikasi. Karena ketika kita mau sebagai penonton kali ya, penonton ataupun penikmat video Bocor Halus ini, kan itu ditampilkan si judul berita ataupun data yang dicantumkan, dan kita tuh bisa nyari kembali gitu, bisa cari kembali si data tersebut. Jadi itu jadi tahap verifikasi dari medianya juga, sebagai bentuk transparansi juga terutama, dan juga sebagai bentuk kita biar bisa memverifikasi sendiri gitu sebagai penontonnya kayak gitu. Jadi penerapan akan kebenaran di situ. Jadi makanya sebenarnya nyambung ke yang kenapa di YouTube juga itu jadi dua arah ya. Jadi ketika mereka udah mencantumkan beberapa sumber yang mereka masukkan dalam video podcast tersebut gitu, kita memverifikasi, kita cari-cari juga datanya, dan semisal nggak sesuai kan bisa mengkomen di video podcast tersebut, dan itu bentuk penerapan juga gitu. Karena ya kebenaran ketika mereka justru tidak menerima akan ya dari penontonnya gitu ya, penonton kita udah verifikasi dan benernya sebenarnya dari penonton kayak gitu, itu menjadi hal yang kurang baik gitu. Karena mereka pasti memikirkan kenapa mereka mencantumkan ataupun membuat si podcast ini di YouTube dan membuka komennya. Berarti mereka juga seharusnya memverifikasi kembali gitu ya, yang apa yang dijelaskan oleh penontonnya. Kan kemungkinan juga penonton berbagai segmen kan, berbagai golongan masyarakat, dan terutama juga pasti ada pihak yang emang punya kewenangan ataupun kredibilitas di akan hal data tersebut, misalnya yang isu yang dibahas kayak gitu kan. Itu menjadi suatu penerapan juga dan verifikasi dari si Tempo terutama di video Bocor Halus ini kayak gitu. Kalau misalkan dilihat dari jawaban Raffi, dan kalau kita lihat dari itu berarti itu udah mencakup dua pertanyaan nih. Gimana caranya nilai penerapan si kebenaran dan verifikasi, dan kepenerapan apakah si podcast Bocor Halus ini menerapkan ruang publik ya, diskusi betul. publik gitu ya. Oke. Nah, berarti Raffi setuju nggak kalau misalkan prinsip verifikasi selalu dijalankan secara konsisten di setiap episode? Kalau aku lihat ya itu emang konsisten gitu ya, dan itu selalu dimunculkan juga gitu ya. Mungkin itu mereka ingin menjadi bentuk ciri khas dan juga bentuk perbedaan kali ya. Dan juga ya tadi kembali ke bentuk mereka tuh jelas gitu sumbernya, walaupun emang di berita mereka sendiri dan ada beberapa di berita yang lain itu menjadi bentuk verifikasi kembali terus menerus kayak gitu. Jadi sebagai bentuk ya kita juga bisa mencari data tersebut gitu. Tidak hanya kan kalau misalnya cuma diomongkan gitu ya, cuma diucapkan, kan kita belum tahu nyarinya di mana. Kan ketika emang dicantumkan di videonya langsung gitu kan, apalagi divisualisasikan, kita bisa langsung cari aja gitu kan. Apalagi sekarang buat nyari data itu lebih gampang kayak gitu sih. Oke, nah kita lanjut, kita keluar dari konteksnya. Kalau tadi kita ngomongin podcastnya, terus kita ngomongin jurnalis, masuk ke jurnalisnya. Nah, gimana nilai keberanian jurnalis Tempo ya mengkritik kepuasan atau isu sensitif? Apalagi kita sebagai jurnalis kampus. Bisa dibilang ini Tempo mungkin dari dulu kali ya. Kalau aku lihat dari dulu emang selalu konsisten akan keberaniannya, walaupun beberapa kali digoreng ataupun disorot kayak ini berpihak ke sini, ini ke sana. Tapi kalau bisa kita lihat gitu ya, justru mereka tuh aku anggapnya ya itu tidak berpihak kemana-mana. Karena misal ada di satu berita ini pihak ke sini, tapi berita yang lain kayak pihak sini. Jadi sebenarnya itu tuh menjelaskan bahwa ya mereka mengkritisi semuanya kayak gitu. Nah itu jadi untuk keberanian utama itu aku nggak tahu kenapa mereka bisa seberani itu ya, terutama terkait investigasi ya, apalagi ya kalau di Tempo tuh, apalagi di majalahnya itu investigasi in-depth-nya itu juara banget gitu. Karena bisa dilihat kok bisa gitu, kadang suka masih mikir kayak mereka backingannya gimana, mereka bisa sebenarnya seberani itu, pemilik Tempo ini kayak gimana gitu kan, pasti ada sangkut pautnya dengan semuanya gitu. Apalagi dari mereka menjalankan media yang emang sebenarnya itu kan nggak mungkin nggak banyak tantangan gitu ya.
Nah, apalagi sebagai salah satu dan mungkin satu-satunya media yang emang sampai diteror kayak gitu ya, diteror oleh kepala BB dan juga bangkai tikus kayak gitu kan, Tempo kan yang rame kayak gitu. Mungkin itu sebagai bentuk kayak keberanian Tempo ya, banyak juga yang emang ingin menjatuhkannya kayak gitu. Dan kalau dari segi keberanian ya aku emang pasti kurang tahu ya dalamnya kayak gimana, cuman emang sangat salut akan keberaniannya gitu ya, karena resikonya besar banget kan, apalagi data-data jurnalis itu bisa dicari gitu. Sekarang mah bahkan beberapa video dari podcast si Bocor Halus ini eh, ada beberapa candaan, ya udah data kita udah ketahuan juga gitu, udah ketahuan juga, ya udah ketahuan juga, ya udah sok lah, udah sekali kan, ya udah tahu di rumahnya di mana, jadi ya udahlah gitu kan, itu sih emang saya itu. Berarti, nah karena Raffi menilai keberanian tersebut, apakah berarti bukan apakah berarti menurut Raffi apakah mereka semua sudah menjalankan tanggung jawab moral mereka sebagai jurnalistik? Kalau bisa dibilang itu udah ya, karena tanggung jawab moral jurnalis itu yang pertama pasti transparansi dan independensi kayak gitu ya dalam membuat berita. Karena ya sebagai contoh lagi ya kembali lagi ke dari sebelumnya yang emang dari pembuatan majalah kayak gitu. Ketika emang mungkin terlihat kali ya, sekarang juga makanya masih terus bertahan dengan medianya. Bahkan ya kalau misalnya medianya nggak kuat dengan keberanian tersebut kan pasti juga bisa bangkrut dan lain-lain. Tapi Tempo ini masih terus bertahan dari dulu, berarti ada suatu prinsip dan juga pegangan yang kuat banget untuk berani kayak gitu sih. Terus juga apa ya, mungkin ada beberapa cara mereka untuk membalut si berita ini dengan berani, tetapi masih dibilang sesuai dengan taat undang-undang pers kayak gitu kan. Jadi ketika emang digugat dan lain-lain, ini masih sesuai gitu. Ketika ada yang menggugat berita tersebut atau yang dibuat dan mereka sebenarnya udah sesuai gitu ya membuat beritanya, ya nggak bisa dilawan kecuali ya dengan settingan di pengadilan kayak gimana dan lain-lain kan tetap ada ya, walaupun ada apa ya, susah percaya juga dengan penghakiman dan lain-lain kan, karena ada beberapa kasus juga kan emang hakim dibayar lah, jadi tidak adil dan beberapa jurnalis justru jadi kalah padahal udah sesuai dengan undang-undang pers yang disediakan. Bahkan ya undang-undang pers itu sendiri ataupun penyiaran itu seringkali emang ingin dirubah kayak gitu kan, jadi makin susah untuk menyiarkan sesuatu ataupun memberitakan sesuatu. Jadi ya sekali lagi emang salut sih ke Tempo kayak gitu sih. Oke, gini, gimana Raffi nilai upaya Bocor Halus ini untuk mendorong masyarakat jadi warga yang lebih aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi, khususnya kita di lingkungan kampus? Oh, di lingkungan kampus? Jangan jauh-jauh ke ini deh, nggak usah jauh-jauh ke masyarakat luas, ke ini aja lingkup kampus. Kita sebagai jurnalis. Gimana Tri? Gimana Raffi melihat upaya podcast Bocor Halus ini untuk mendorong kita, berarti jurnalis kampus aja ya, mendorong para jurnalis kampus ini menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Oke. Mungkin kalau sebagai contoh di kampus UIN sendiri ya, aku ngambil contoh ya kerjasama antar LPM sih. Kerjasama antara LPM itu menjadi suatu kekuatan sebenarnya untuk menjaga demokrasi di UIN itu sendiri, karena beberapa kali ada case di kampus sendiri yang emang itu kan mau nggak mau harus ada media juga, harus ada media yang memberitakan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat di UIN kayak gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi antar LPM dan juga keterlibatan dalam berbagai case ataupun isu yang ada di UIN, terus juga melibatkan LPM itu kan menjadi bentuk demokrasi. Dan juga itu kalau nyambungin dengan si Bocor Halus berarti ya, Bocor Halus yaitu aku bisa menyimpulkan bahwa Tempo ini pun tidak hanya bergerak sendiri kayak gitu, tidak
bergerak sendiri dalam artian berarti kolaborasi dengan yang lain, karena dengan membangun kekuatan kan pasti mereka bisa punya keberanian kayak gitu. Mungkin kalau aku ngambil contoh dari LPM sendiri, karena LPM UIN ini juga beberapa LPM UIN yaitu Reaksi, Soaka dan juga JP itu kan tergabung dalam FKPMB, dan FKPMB sering menginformasikan dan juga mengingatkan bahwa ketika ada bentuk misal represif gitu dari kampus dan lain-lain, justru dari media LPM yang lain juga membantu. Kenapa kayak gitu? Karena untuk berani pasti kan ada resiko, dan untuk menangani resiko tersebut ya kita perlu bekerja sama dan juga kolaborasi dengan yang lain untuk membangun kekuatan. Dan kalau ya disamakan dengan ya tempo, itu mengambil dari keberaniannya dulu kali ya, mengambil dari keberanian. Dan kita ya sebenarnya kalau untuk implementasiin mau kayak tempo itu agak susah ya, LPM gitu ya. LPM gak bisa seberani itu, karena kita juga yang karena nanti pasti kecuali mau mengorbankan akademi kita gitu, cuman ya kita nggak bisa dengan mudah seperti itu gitu. Jadi yang pertama mengambil dari keberanian dari video bocor halus ini dalam mengungkapkan data-data ataupun mengungkap dari isu-isu yang memang sensitif. Dan kita pun beberapa kali dari LPM emang mengangkat isu-isu yang sensitif juga, walaupun itu beberapa kali ada dari pihak terkait gitu ya, pihak kampus yang emang bisa dibilang memastikan kembali gitu kan, ataupun menchat lah gitu kalau lewat WA gitu ya, ini boleh nggak beritanya kayak gini, beritanya gitu ya, ataupun ada beberapa tindakan yang jadi berbeda kepada kita kayak gitu. Tapi dengan adanya kolaborasi dengan LPM yang ada di UIN ya berarti 3 LPM itu kita jadi membangun kekuatan. Kan beberapa kali juga kita ngobrol antar LPM ya untuk justru ingin membuat suatu berita yang emang ya menggigit dengan cara berkolaborasi. Itu sebagai bentuk ya mungkin bisa dibilang pengimplementasian ataupun mencontoh dari keberanian si Tempo itu sendiri. Karena beberapa ya kita juga sering salut juga terhadap Tempo yang emang kayak memikirkan ini sebenarnya dalamnya gimana kok berani banget gitu. Dan dia bentuk keberanian kita ketika ada isu yang emang merugikan mahasiswa ataupun yang emang ini perlu dibahas kayak gitu ya, kita pasti menghubungi atau mengkoordinasi satu sama lain kayak gitu sih. Dan tadi sorry, FKPMB itu apa? Forum kok jadi lupa sih. Aku baru dengar soalnya FKPMB. Forum lupa sih. FKPMB. Ini di UIN atau? Oh ya, ini sebandung. Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung. Kayak gitu. Itu tergabung berapa ya? Banyak, hampir 20-an kali. LPM kayak gitu. Makanya iya, makanya kalau demo kayak gitu koordinasinya di situ. Biasanya isinya PU. Pasti Rahman juga gitu. Soalnya masih ada si Rahman pasti di dalam juga. Nah. Oh, jadi yang udah enggak pun tetap masih di situ. Sampai Kang Riki angkatan atas juga ada. Iya? Masih ada. Jadi emang tiap tahun pasti selalu gini ikut FKPMB gitu? Enggak sih, otomatis sebenarnya, karena kita udah bukan kerjasama ya, itu emang jadi ya namanya forum kali ya, itu sebagai bentuk kan itu tuh nyambung sama AJI ya, sama Aliansi Jurnalistik Indonesia. Dan itu biasanya mau ke FKPMB, jadi ada bukan di Bandung doang, di yang lain juga banyak kayak gitu kan. Jadi buat menyatukan LPM dan juga menjaga sih sebenarnya, menjaga satu sama lainnya di situ gitu. Jadi ya banyak sih di situ. Kadang suka ada kegiatan dari merekanya juga. Waktu terakhir mah ada kayak PJTD-nya juga ada tuh. Oh iya? Iya ada. Jadi selingkup Bandung. Makanya itu waktu itu siapa? TIC sama Kang Iza ikut ya. Nah, dapat kayak lanetnya sendiri FKPMB kayak gitu sih. Itu walaupun itu belum bisa dibilang mah legalisasi secara kepengurusan tetapnya. Ada sih kepengurusan, cuman belum yang ada benar-benar paten gitulah, programnya terjelas yang jelas apa kayak gimana, belum ada kayak gitu. Oke. Bentuk komunikasi aja sebenarnya itu. Di grup gitu, jadi grup WhatsApp. Iya, grup. Wow. Oke.
Oke, terakhir. Oke. Nah, ini sebagai jurnalis kampus nih, menurut Raffi, penerapan prinsip-prinsip jurnalisme dalam podcast Bocor Halus ini apakah sudah sejalan atau justru bertentangan dengan standar jurnalis di kampus? Kalau dari JP aja deh. Oke. Kalau dari aku sendiri sesuai dengan penjelasan di awal kali ya. Karena yang pertama dari aku lihat independensi sehingga mereka berani, terus juga dari beberapa berita yang emang mereka tuh udah tidak ada manipulasi data lah bisa dibilang mah gitu ya, atau keberpihakan. Itu menjadi prinsip ataupun dasar jurnalistik yang emang mereka terapkan kayak gitu. Justru ketika emang dasar-dasar jurnalis yang emang diterapkan ya akan seperti Tempo gitu, walaupun resikonya besar. Justru itu gitu, karena di zaman sekarang untuk seberani itu kan susah ya, dan untuk menjalankan kan kadang juga aku udah berapa kali dibilangnya sama dosen gitu kayak untuk ketika menjelaskan prinsip-prinsip jurnalistik kayak gimana, prinsip-prinsip dan misal penulisan berita kayak gimana, terus juga dibilang kayak ya kalau udah benar-benar bekerja di luar untuk memegang prinsip tersebut itu sulit gitu, pasti ada keberpihakan, pasti ada kayak gitu. Teman aku ngelihat dari si Tempo ini dengan keberaniannya, terus juga ada teman juga waktu itu yang magang di situ di Tempo, ngelihatnya emang bagus juga gitu ya. Nia dia magang di Tempo dan berbagai kerasa kali ya kalau media yang emang berani kayak gitu pasti di internal juga dalam membuat berita pasti penuh dengan tekanan dan hal-hal lain gitu, dan dia juga merasakan hal itu gitu kan, kesana kemari mencari data yang emang wawancaranya tuh kemana kayak gitu, kemana kesana kayak gitu. Aku ngelihatnya itu sebagai bentuk mereka menerapkan hal-hal tersebut kayak gitu sih. Sudah beres. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Kok bisa sih ngomong gitu? Mana ada enggak, aku mau udah percaya dah. PU mah kelas. Waduh. Oh iya, kemarin kamu magang di PR? Iya, di PR foto. Berapa lama?